Assalamualaikum, sepertinya sedang asik baca buku ini Bu Eka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haris rupanya. Iya Iya, Pak betul. Haris. Saya sedang mencari solusi nih dari kendala yang saya hadapi di kelas gitu. Iya Bu, kalau boleh tahu Bu, kendalanya apa? Monggo kalau berkenan bisa sharingkan ke kami. Gimana ya? Ya, Begini Pak Haris, akhir-akhir ini kan saya tuh merasa murid-murid saya itu kurang antusias gitu loh Pak dalam mengikuti pembelajaran bersama saya gitu. Selain ya. itu, yang mengerjakan tugas cuma sebagian, Pak. Itu yang jadi pikiran saya, sekitar 50% lah dari jumlah murid yang mengumpulkan tugas, begitu, Pak. Oh, oh, begitu Bu ya. Iya Bu. Kira-kira Bu Eka, nanti apa yang diharapkan kira-kira dengan obrolan kita untuk siang ini dengan adanya apa permasalahan yang Bu Eka hadapi? Saya berharap bisa menemukan solusinya, Pak Haris. Jadi tentang permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu terkait antusiasme belajar murid-murid saya ini, Pak. Oh begitu, siap Iya. Bu Eka. Ya. Kalau menurut Bu Eka nih, ya, kira-kira nanti apa saja kira-kira kurangnya antusias dan kurangnya apa ritme dalam pembelajaran, kira-kira nanti Kalau, itu apa aja Bu yang kurang iya. menurut Bu Eka ini ya? Kalau coba saya flashback Pak ya, saya ingat-ingat kembali. Mungkin yang menyebabkan murid-murid saya ini merasa kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya ya Pak ya, yang membosankan mungkin bagi mereka karena saya itu dominan untuk berbicara ketika melakukan pembelajaran, saya cenderung melakukan metode ceramah aja begitu. Mungkin murid-murid saya bosan kali ya Pak. Kemudian yang kedua, saya juga jarang memberikan kesempatan pada murid-murid saya itu untuk berpendapat, kemudian aktif berbicara seperti itu ketika proses pembelajaran itu, Pak. Oh begitu ya Bu Eka ya. Iya, ya kira-kira nanti menurut Bu Eka supaya nanti bisa apa lebih bisa antusias lagi muridnya gitu, dalam pembelajaran. Oke, nanti kira-kira step-stepnya nanti kira-kira Bu Eka menurut Bu Eka nanti harus ngapain ini kira-kira dari flashbacknya tadi gitu. Iya, makanya tadi ketika Pak Haris datang saya nggak menyadari ya karena Iya, saya sedang karena asik lagi asik membaca baca buku. buku tadi ya. Iya, Iya. iya karena saya pengen dapet itu apa sih trik-triknya gitu. Hmm, Kalau menurut saya murid-murid itu pasti ingin suasana belajarnya menyenangkan mungkin ya Pak ya, tidak monoton dan tidak membosankan seperti itu. iya, iya betul Bu Eka. Sependapat saya sebenarnya Bu Eka. Kalau memang apa ritmenya nanti bisa dirubah yang seperti Bu Eka tadi sampaikan. Ya, mungkin bisa nanti apa bisa membuat muridnya bisa asik, bisa nyaman, tidak membosankan dalam pembelajaran. Mungkin saya sependapat Bu Eka. Ya. Iya Pak, saya harus berpikir Gimana Bu? gimana caranya membuat murid-murid saya ini tidak bosan ketika belajar bersama saya begitu Pak. Jadi Iya, saya punya pemikiran begini loh Pak Haris. ya, ya, Tadi gimana Bu? sempat sempat ada sedikit gambaran juga setelah baca-baca buku tadi tentang metode belajar seperti itu. Metode pembelajaran yang saya baca tadi. Saya tuh berpikir pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya mungkin ya. Terus metodenya juga, medianya juga harus menarik. Menurut saya begitu ya mungkin akan sangat menyenangkan kayaknya kalau saya memakai media yang menarik untuk murid-murid saya. Juga saya juga akan meminta murid-murid saya untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi misalkan dengan menanyakan pendapat gitu ya. Ini yang ada dalam bayangan saya Pak Haris. Jadi untuk meningkatkan antusias dan mengurangi kejenuhan itu tadi. Kemudian mungkin nanti saya akan menerapkan itu di sela-sela ketika mereka sudah semangatnya menurun, saya bisa menerapkan ice breaking ya. Ini Iya, pasti seru menarik kayaknya. kayaknya ya, menarik betul tuh. Sependapat suka itu, gitu. Bisa nanti mungkin untuk bisa diterapkan Bu Eka. Hmm, Ya,
Ya mungkin metode-metode yang disampaikan Bu Eka itu nanti bisa diterapkan, menarik menurut saya sependapat apa yang disampaikan tadi, mulai dari apa pembelajaran yang variatif, terus apa berpihak pada murid, terus diadakan ice breaking atau game-game dan lain-lainnya itu. Jadi nanti kan lebih apa bervariasi atau variatif yang saya sampaikan tadi mungkin Bu Eka ya. Eh, Itu hal pertama dalam pembelajaran di kelas. Terus tadi kan ada dua case kayaknya kalau Bu Eka yang Iya, disampaikan ke saya ya. Yang iya. kedua itu mengenai tugas Hmm, ya, apa yang kurang ya. hmm. Dari ada tugas yang kurang dari apa murid-muridnya. Jadi menurut Bu Eka nanti ini penyebabnya kira-kira apa Bu? Kok kurang antusias dalam pengumpulan tugas-tugasnya ini? Ya itu ya Pak ya. Saya coba pikir-pikir lagi gitu. Ini anak-anak kenapa sih kok apa namanya kok nggak selesai-selesai seperti itu. Setiap ada tugas cuma sedikit yang mengumpulkan. Jadi saya coba cari-cari penyebabnya itu. Apa Hmm, mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Pak ya begitu. pertanyaannya. Iya, Terus ya. saya juga memberikan sumber belajarnya ya hanya buku teks itu aja seperti itu. Iya, ya, Bu. Oke. Selain teks nanti kalau boleh tahu Bu, apa aja mungkin kira-kira yang sudah digunakan dalam sumber belajar selain teks? Yang saya gunakan Iya. biasanya buku teks itu Pak. Sebenarnya sih kalau tadi saya baca itu metode yang menyenangkan, media yang menarik, itu bukan hanya buku teks seperti itu. Jadi saya baru dapat pencerahan tadi ketika baca-baca itu. Sumber belajar itu banyak sebetulnya ya Pak. Saya pikir seperti anak-anak sekarang kan sudah apa namanya melek teknologi ya Iya, istilahnya melek begitu. teknologi betul, melek Sumber IT ya. belajar. Iya, iya betul. Sumber belajarnya bisa dari YouTube, artikel atau dari internet yang lain atau bahkan yang lagi tren ya Pak. Jadi melalui media TikTok itu ya. Anak-anak senang kayaknya Iya, ya seperti betul. itu. Iya betul BKG, betul betul sekali BK. Mungkin nanti mungkin bisa diterapkan. Oleh karena itu nanti mungkin apa menggunakan media anak yang kekinian mungkin Bu Eka. Sekarang Hmm, kan ada apa real TikTok, real di IG, ya. iya, iya, Mungkin kalau Facebook sudah agak lampau ya. Mungkin sekarang yang terbaru ini TikTok sama real IG itu ya. Mungkin bisa iya. nanti, bisa digunakan. Saya yakin nanti Bu Eka bisa ini ya menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti nanti untuk membuat muridnya bisa antusias, ya bisa antusiasme, berarti nanti bisa apa balik bisa lebih berkembang lagi, bisa pengumpulan soalnya bisa lebih tepat waktu lagi mungkin Bu Eka, dan nanti seperti itu mungkin Bu Eka ya. Iya. Jadi nanti ini kira-kira nanti setelah ini Bu, setelah memang Bu apa Bu Eka sudah punya kepikiran kepingin menerapkan apa mengkolaborasikan sumber-sumber belajar yang ada tadi, mungkin nanti rencana apa Bu kira-kira yang Bu Eka terselipkan untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Ya. Eh, iya Pak Haris. Saya Hmm, sudah mulai tergambar ini dan punya ingin gambaran apa menyusun kira-kira ya? rencana. Iya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, Pak, untuk murid-murid saya. Ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam itu tadi, yang lagi viral itu pakai TikTok seperti itu. Ah, anak-anak pasti senang ini, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan coba memberikan tugas yang tagihan berbentuk produk beragam, Pak. Jadi menyesuaikan dengan gaya belajar murid saya seperti itu. Oh iya. Uh, Kemudian disesuaikan juga dengan minat dan bakatnya juga Pak. Menurut saya begitu Ya, nanti tugas-tugasnya. berarti Nah, rencananya mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya? nah iya, Ya, ya tadi sedikit saya baca itu Pak. semangat ya Jadi gitu ya. pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Betul, Sehingga murid berdiferensiasi. itu tidak terkesan dipaksa oleh saya harus kerjakan tugas begitu ya. Tugasnya biasanya saya kasih pertanyaannya banyak Pak. Tapi mereka memang benar-benar senang dengan tugas-tugasnya itu. Jadi dalam rencana saya ini nanti murid yang misalkan gaya belajarnya itu visual ya, jadi mereka bisa membuat tagihan berupa apa gambar-gambar, kemudian apa puisi seperti itu Pak. Kalau yang kinestetik mungkin bisa
lebih pada praktiknya seperti itu. Jadi mereka insya Allah akan senang. Itu rencana saya Pak Haris Oke, ke oke, depan. bagus sekali Bu, bagus sekali Bu Eka. Rencananya berarti disesuaikan dengan bakat minat Bu ya. Iya, Bakat minat, antusiasme, saya yakin nanti pembelajaran nanti lebih variatif dan lebih menyenangkan dan lebih asik. Saya yakin nanti apa siswa lebih tertarik mungkin dengan apa yang direncanakan sama Bu Eka yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti berhasil Bu Eka ya. amin, Mudah-mudahan amin, nanti amin. berhasil nanti apa yang sudah direncanakan itu. Oh iya Bu, terus komitmennya Bu untuk rencana itu nanti kira-kira nanti berkomitmen apa ini kira-kira Bu Eka? Nanti untuk menjalankan rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi. Ya, sebuah rencana jika tidak diaplikasikan sepertinya sia-sia ya Pak ya. Betul Bu Eka. Hanya seperti bayangan mimpi saja menurut saya. Jadi dengan adanya permasalahan ini, kemudian saya membuat planning, kemudian insya Allah akan saya aplikasikan dan insya Allah akan saya lakukan untuk ke depan Pak, berkesinambungan. Jadi saya mempunyai komitmen dalam diri saya sendiri ini untuk selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Ya, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Dengan menyajikan banyak sumber belajar bagi mereka. Jadi tidak monoton mendengarkan saya ceramah terus ya mungkin jenuh mungkin ya ada yang ngantuk gitu ya. Terus murid-murid itu supaya apa ya merdeka belajar ya yang sekarang sedang didengung-dengungkan itu. Iya, Saya betul Bu. juga akan membuat murid-murid saya senang bereksplor sama materi yang sedang kita pelajari seperti itu tanpa ada paksaan. Insya Allah akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya sesuai dengan minat-minat murid saya, Pak. Insya Allah saya akan membangun komitmen diri itu, Pak Haris. Betul Bu, bagus sekali apa nanti yang sudah dikomitmenkan nanti semoga bisa dijalankan semua komitmen yang sudah ada di lintasan Bu Eka tadi Bu, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan apa yang direncanakan nanti dapat dijalankan semuanya tanpa halangan apapun. Insya Allah nanti kalau kita memang tumaninah nanti untuk menjalankan semua apa yang sudah kita planningkan dan kita memang komitmen dengan apa yang akan kita rencanakan, insya Allah nanti berjalan sesuai dengan apa yang akan kita inginkan dan sesuai dengan kita harapkan Bu Eka. Saya yakin nanti itu Bu. Amin, amin, amin. Ya, Wah, obrolan kita seru sekali ya Pak. Terima kasih banyak Pak Haris ya atas waktunya untuk sharing-sharing sama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. betul Bu Eka, sama-sama Bu Eka. Semoga nanti kita apa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan murid-murid kita inginkan. Harapannya seperti itu Bu Eka. Iya, Terima amin. kasih Sekali lagi saya. terima kasih ya Terima Pak. kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka untuk sharingnya.